Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 11, kelas 10 ya. Kelas 10 produksi film, yaitu materinya sinematografi dasar. Nah, kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang keempat, yaitu 3.4 ini saya blok ini memahami jenis-jenis media rekam. Mungkin bisa dilihat jenis-jenis media rekam di situ. Nah, di jenis-jenis media rekam ini kita akan membahas tentang format media rekam, mulai pada sejarahnya menggunakan pita kaset, kemudian sampai ke digital kita menggunakan memori. Jadi ada berbagai format yang bisa kita pelajari karena awalnya penggunaan itu tidak seperti dulu. Kita menggunakan ini perekam zaman dulu menggunakan kaset. Kalau sekarang kita sudah menggunakan memori. Nah, awal terbentuknya kenapa kemudian kaset mini DV yang seperti ini, sejarahnya tidak langsung sekecil ini sebenarnya. Ini adalah mini DV, tapi sebelumnya juga ada berbagai macam format kaset seperti Betacam, VHS. Nanti kita akan lihat seberapa besar sih ukuran dari VHS dan Betacam tersebut. Saya sudah persiapkan presentasinya untuk pertemuan keempat ini. Jadi kita akan memahami jenis-jenis media rekam. Jadi media rekam pada sejarahnya mulai dari analog sampai ke bentuk digital. Ini sudah saya persiapkan. Nah, zaman dulu ini bisa kamu lihat media rekamnya, yaitu ini VHS ya, VHS. Ini VHS. Ini kamera VHS. Nah, kamera VHS ini bentuknya lebih besar. Kebetulan saya tidak punya VHS, cuman yang Betacam ada. Dan ini adalah VHS-C. VHS-C. Durasinya sekitar 60-90 menit. Jadi satu kaset ini dulu hanya bisa merekam paling lama 90 menit. Itu pun di long play, LP. Ada SP, ada LP. Ada settingannya. Jadi kalau zaman dulu kita menggunakan ada long play dan ada SP. Kalau short play itu 60 menit. Kalau kita jadikan long play itu bisa menjadi 90 menit. 90 menit panjangnya. Kemudian format yang kedua adalah di sini ada Betacam SP. Nah, ini standar. Kalau dulu menggunakan Betacam SP ini untuk standar perekaman di televisi ya, ketika kita live, kita record untuk membuat sebuah program acara, kita menggunakan Betacam SP. Ini tahun 2005 ketika saya menggunakan 2006, itu masih ingat saya. Itu saya membeli dengan harga 125.000 menggunakan Betacam SP, 125.000. Mungkin sekarang sudah sulit ditemuin karena kamera yang menggunakan Betacam SP ini sudah jarang sekali ya. Karena sekarang formatnya sudah kita menggunakan memori di dalam kamera, kita juga menggunakan memori, dan memori ini durasinya lebih panjang daripada analog atau digital seperti ini. Ini 90 menit, sedangkan memori bisa sekitar berjam-jam, tergantung panjang atau tergantung ukuran dari memori tersebut. Apabila 16 GB maka akan lebih panjang durasinya daripada yang 8 GB. Sebaiknya 32 GB akan lebih besar panjang daripada 16 GB. Jadi kalau ini tidak giga ukurannya, 60 menit atau 90 menit. Kemudian ada lagi ini yang mini DV. Nah, ini yang mini DV. Mini DV kecil, saya hanya punya mini DV. Kebetulan belum dibuka, masih ada segelnya. Jadi format perekamannya kita masukkan dalam kamera ke VCR. Jadi kemarin kamu membahas tentang bagian dari kamera. Nah, bagian di kamera itu ada namanya VCR, Video Cassette Recorder. Nah, di bagian tubuh kamera itu kita masukkan kaset ini di bagian VCR. Jadi dulu membutuhkan kamera, dan di kamera tersebut ada bagian VCR-nya, kita masukkan dulu kaset tersebut.
kemudian kita setting mau 90 menit atau 60 menit itu. Jadi tidak ada berapa giga seperti memori seperti saat ini. Kemudian nah divisi Pro ini agak berbeda, cuman sama formatnya, lebih Pro aja karena ini banyak digunakan di Sony dulu. Kalau yang ini kan ada yang Panasonic dan Sony juga ada. Cuman divisi Pro ini Sony biasanya, kameranya Sony. Seingat saya Sony. Nah, ini HiX lebih lebar. HiX untuk kaset camcorder, HiX lebih hampir dua kalinya ini lebih lebar lagi untuk yang HiX. Kemudian ada Betamax. Nah, ini Betamax. Betamax ini lebih besar lagi. Kalau dulu pernah kita masa saya masih kecil juga kita dulu pinjam kaset untuk nyetel video dengan menggunakan Betamax besar. Mungkin kamu seukuran bisa 4 kalinya ini lebih besar dari ini. Betamax itu lebih besar sekitar 4 kali 3,5 kalinya ini untuk Betamax. Kemudian yang ke ini VHS juga hampir sama. Ini VHS. Jadi berbeda ini aja, apa namanya, tipe-tipenya berbeda. Ada Betamax, ada VHS, kemudian tadi ada mini DV, ya, ukurannya berbeda jadi. Ini divisi Pro seukuran ini sama DV Cam. Kalau HiX itu lebih 2,5 3,5 kalinya, 2 kalinya ini. Kemudian Betamax ini hampir 3 kalinya ini, 3,5 kalinya. Sama juga dengan yang VHS juga begitu. Dan ini tadi DV-Cam ya, DV-Cam. Nah, DV-Cam ini hampir sebesar Betacam tadi, hampir 4 kalinya ini, tapi ini digunakan untuk Sony, kamera Sony. Yang saya bilang tadi, perekaman ketika menggunakan Betacam menggunakan kamera Sony, khusus kamera Sony. Kalau dulu kamera-kamera itu tidak sekecil sekarang kita gunakan DSLR. Kita kameranya dulu lebih besar dari ini, hampir seperti kamera NV1000. Mungkin kamu pernah tahu Sony yang camcorder untuk biasanya untuk gunakan untuk liputan. Dulu lebih besar sedikit dari itu dan kasetnya menggunakan ini. Atau ada yang seukuran itu juga, PD 100 untuk Sony menggunakan kaset ini juga. Nah, jadi itu materi untuk jenis media rekam. Untuk materi memori mungkin kalian sudah paham memori yang sudah banyak beredar, memori SD card. Kalau dulu sebelum SD card ada MMC, beda kelasnya aja, transfer rate-nya berbeda. Jadi transfer rate-nya bisa 24, kemudian ada yang 10. Nah, ini saya akan tampilkan lagi. Nah, kita kembali ke silabus, kita mengidentifikasi jenis media rekam, dan ada satu lagi yang saya tampilkan di sini, yaitu tentang saya searching dulu tentang bahan ajarnya. Tadi sudah saya persiapkan bahan ajarnya. Saya tambahkan saja biar lebih cepat karena kita dibatasin oleh waktu. Format media rekam. Format media rekam kalau saya presentasinya tadi berupa format media rekam. Belum saya temukan, tapi mungkin itu saja tadi materi dari saya. Jadi untuk mempercepat belajar ini, saya belum menemukan tadi. Oh, ini sudah ada. Nah, mungkin bisa dilihat bahan ajar media rekam. Nah, di bahan ajar ini kita membahas dari awal, yaitu pertama kita membicarakan tentang awal perkembangan media rekam pada saat itu, yaitu awalnya adalah di sini kita dulu pernah kita belajar di sejarah pertemuan pertama. Ini saya blok biru, yaitu ketika kamera obscura atau kamera lubang jarum ditemukan. Kembali lagi ke sejarah yang ditemukan oleh Al-Haytham dulu ya, masih ingat ya, Al-Haytham, penemu kamera obscura, Al-Haytham. Nah, pada saat itu kamera diproyeksikan ke sebuah media lubang kecil sehingga
bisa menghasilkan ini apa namanya, eh, perspektif. Jadi tangkapan layar yang kemudian, tapi gambar pada saat itu masih terbalik karena belum ditemukan, belum ada pencerminan ya, dicerminkan kembali pada saat itu. Nah kemudian ada juga yang dimulai kalau di sejarahnya itu bagaimana media rekam itu ditemukan, dimulai dengan seniman litografi asal Prancis yang melahirkan sebuah imajinasi, tapi dulu ditembakkan ke atas sebuah bidang tembaga kalau tidak salah nih. Iya, tembaga dengan cara helograph. Jadi eh, pada lembaran plat tembaga dengan larutan iodine ini bisa dilihat, dengan larutan iodine dilapisi tembaga, kemudian disinari dengan cahaya dan menghasilkan seperti yang digambar ini. Nah, di sini juga ada jenis media perekaman. Yang pertama, pita kaset. Pita kaset ini analog. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada Betacam, kemudian ada VHSC, nah kemudian ada apa tadi, mini DV. Kalau mini DV ini sudah digital sebenarnya. Perbedaannya analog digital kalau kamu masih ingat, pada sinyalnya ya, sinyal analog itu satu lembah satu gunung kalau belajar kita di elektronika, dasar elektronika. Kemudian satu eh, seperti anak tangga 0 dan 1 itu adalah sinyal digital. Jadi pasti berpengaruh pada kualitas gambar. Kemudian format video digital, nah ini digital. Sedangkan digital formatnya ini ya, bukan menggunakan pita, tapi pada saat ini lebih menggunakan gelombang apa nih? Gelombang transversal video seperti ini mini DV, kamera mini DV ini, seperti kaset mini DV ini sudah digital. Jadi perbedaan di gelombangnya ya, tadi gelombang sinyal analog dan digital. Nanti yang digital tadi mini DV ini, divisi Pro, kemudian mungkin Betacam itu menggunakan kamera menggunakan sinyal digital. Nah, kemampuan transfer rate yang saya sampaikan tadi 20, ada yang 10, 25 MB per detik per second dan mereproduksi 520 line. Nanti kita akan pelajari ini jumlah line per secondnya. Yang kemudian yang ketiga yaitu VHS. Nah, VHS itu tahun 1976 digunakan dan muncul tahun 76. Ini masih analog berarti ini. Dengan menggunakan layar apa namanya? 16 mili, filmnya 16 mili, lebih kecil 16 mili. Nah, kemudian ada HDV. Nah, kemudian ini lebih tahun 2000-an sudah muncul teknologi HDV, dapat divisi Pro, HD Cam itu, yang tulisannya HD. Pada saat itu sudah muncul meskipun masih menggunakan pita. Ininya lebih besar, kasetnya lebih besar HD. Divisi Pro ini, divisi Pro ada yang kecil juga untuk Sony, divisi Pro. Kemudian setelah HDV ini HD. Nah, HD sudah disampaikan dulu di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. HD itu ukuran gambarnya adalah minimal 1020 kali 1024 kali 756 maksud saya 756. Jadi HD. Kalau ukuran gambar standar SD seperti kamu lihat monitor yang persegi panjang agak melebar atau TV-mu itu kan melebar ke panjang, itu lebih banyak sekarang sudah HD. Ukuran minimal HD 1024 kali 756 atau 752 ya. Kemudian untuk SD ini seperti kamu monitor itu bujur sangkar. Itu ukurannya SD. Jadi ukuran 4:3. 4:3. Kalau HD 16:4. Atau kalau 4:3 tadi 720 kali 576. Dan kemudian yang kelima, ini DVD dan CD. Ini mungkin masih kamu pernah melihat ini CD. Ada yang DVD. Kenapa DVD? Karena dia resolusi gambarnya atau ukuran gambarnya lebih besar daripada VCD. Kalau VCD kan hanya 440 kali 352.
lebih kecil. Kalau dengan DVD lebih besar lagi ukurannya 720 kali 576 itu. Jadi hampir 2 kalinya kualitas dari VCD. Makanya gambarnya DVD lebih besar. Nanti kita akan bahas lagi tentang ukuran pixel ini ya. Sekarang hanya saya perkenalkan ukuran 720 kali 576 itu ukuran dari SD standar definition. Kalau HD 1024 kali 752. Ada lagi 1440 kali 1024. Ada lagi 1920 kali 1440. Nah, itu. Ada lagi di atasnya lagi 4K. 4K itu 4000 kali 2000. Yang 8K ya 2 kali lipatnya. Jadi gambarnya semakin besar dan semakin lebar. Dan kualitas gambarnya karena pixelnya semakin banyak, maka juga akan semakin bagus. Tapi perekaman gambarnya juga harus menggunakan yang HD juga. 4K harus menggunakan memori perekaman yang support 4K. Dan sebaliknya Ultra HD ada Ultra HD 4K, 8K dan sebagainya. Kita harus menggunakan media perekaman yang support dengan itu karena jumlah pixelnya sangat besar sekali dan perekamannya membutuhkan space yang lebih besar juga. Nah, mungkin itu. Jadi tadi kita belajar tentang berbagai format kamera. Ada format kamera eh, dengan menggunakan mini DV tadi saya preview sedikit untuk lebih memudahkan. Nah, ini saya ulangi lagi, ada DV cam. Kemudian ada juga tadi kamera Betacam, VHS. Nah, kemudian nanti kita beralih ke media yang lebih modern, yaitu kita gunakan ini CD ataupun kita gunakan memori DVD ya. Nah, jangan lupa juga HD, teknologi HD dan SD tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi awal sejarahnya itu. Yang awal lagi yang ditemukan oleh teknik ini seniman litografi asal Prancis ini Nicolas Nipius. Nah, ini menggunakan logam perak yang dikasih larutan kemudian ditembakkan cahaya. Awal media perekaman ini. Mungkin itu saja sekilas rangkuman sedikit. Untuk penugasan nanti akan saya sampaikan akan saya tuliskan atau saya upload. Kalian nanti upload di Google Class. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.